surga. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini karena berkat anugerah pertolonganmu yang selalu berikan kami kekuatan, kesehatan tubuh, yang kami boleh menikmati anugerahmu, berkatmu dalam persekutuan ibadah lewat siaran online ini. Kami berdoa bagi saudara kekasih jemaat di rumah pun kami dari tempat ini, biar roh Allah yang sama juga dicurahkan sehingga itu boleh memberikan satu aura suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan. Berkati kami dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi namamu, nama Yesus Kristus yang kami puji. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya menyapa ibu bapak saudara kekasih Tuhan. Kita semua mau bersyukur, memuji Tuhan dengan pujian, Kau Allah yang setia. Puji Tuhan. Kasih
firman Tuhan dalam bacaan Ibrani pasal 12 ayat 28. Bacaan firman Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya ulangi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini berita-berita semakin gencar dan membuat ketidakpastian bagi banyak orang. Sepertinya orang menjadi kaku untuk membuat sesuatu, harus pikir panjang dulu. Untuk ambil tindakan sesuatu, untuk ambil keputusan, sepertinya harus berpikir sekian kali. Sebab jika salah keputusan, salah tindakan, salah jalannya, maka akan salah seluruhnya. Dan efeknya, dampaknya bagi kita akan membuat satu kerugian yang sangat besar. Pemerintah terus berupaya, semua abdi negara diwajibkan, bahkan tiap kita warga negara Indonesia, kita pun terlibat untuk menolong bangsa kita sendiri, untuk menolong rakyat Indonesia. Sehingga kalau kita salah melakukan sesuatu, kita juga akan merasakan kerugiannya. Kita yang merasakan bagaimana efeknya dalam hidup ini. Pengusaha juga tentu mulai berpikir panjang. Banyak hal kalau kita mau menyinggung, bahkan rumah tangga juga, keluarga juga, termasuk keadaan ekonomi keluarga, semuanya perlu satu hitung-hitungan yang baik dan memohon belas kasihan dari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan tak ada satupun yang bisa kita lakukan yang mendatangkan suatu keuntungan. Tapi dengan Tuhan, bersama Tuhan, maka bisa dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak tergoncangkan. Saya mau pinjam satu ayat dulu dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Bagaimana nasihat kepada orang-orang Kolose 1 ayat 23 yang berkata begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nasihat Paulus ini ingin menopang setiap umat Tuhan, bukan saja pada waktu dia membuat surat dari Roma kepada orang-orang Kolose, tetapi nasihat Paulus ini kepada seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh bahasa manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Kita mendengarkan Injil, Injil Kerajaan Allah. Dalam satu perjanjian Injil Kerajaan Allah itu dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ulang nats awal kita dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi dunia yang sekarang ini sedang berusaha menggoncang-gancing banyak orang. Sehingga kalau orang-orang tidak punya pendirian yang teguh kepada Injil Kerajaan Allah, kepada Kristus Yesus, maka dia akan
hilang langkah. Dia akan salah langkah. Ya, ayat kita justru mau membangun, mau menopang supaya iman yang sedikit sekalipun mau ditambahkan, iman yang kurang mau ditambahkan, iman yang lemah juga mau disokong supaya kita punya iman. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus punya pegangan firman. Nas kita menunjukkan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan negara-negara di dunia ini dalam situasi apapun bisa bergoncang. Apakah itu pengaruh peperangan? Apakah itu pengaruh ekonomi? Atau bencana alam? Apa saja negara-negara bisa goncang. Semua bisa kacau. Pendek kata, di kolong langit bumi ini semuanya pasti kacau. Karena ini adalah ramalan firman Tuhan. Itu pasti terjadi. Lambat atau cepat, belum pernah atau sudah pernah, tapi itu terjadi. Karena kita berada di dunia ini. Hanya satu hal yang kita ingat, bahwa kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau berikan bukti-bukti ayat firman. Ini juga merupakan satu pelajaran iman, pelajaran rohani. Bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita menerima hukum-hukum kerajaan Tuhan. Firman Tuhan, Injil kerajaan yang tadi Kolose 1 ayat 23 katakan, itu hukum kerajaan Allah. Perintah-perintah kerajaan Allah. Dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, ini 3 pasal mengungkapkan ministry. Bagaimana pengajaran Yesus, bagaimana pelayanan Yesus ada pada 3 pasal. Injil Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Dia naik ke atas bukit, lalu dia mulai berkata-kata, memberikan pengajaran kerajaan Allah, kerajaan surga. Dengan ayat 3 dimulai dari Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam terjemahan lama Matius 5 ayat 3 katakan, berbahagialah orang yang rendah hatinya. Jadi dimulai dengan perkataan firman. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana berita tentang kerajaan surga itu. Dimulai dari Matius pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Supaya kita mengerti kenapa kita punya kerajaan. Dimulai dari kata-kata Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis tidak mengajar di dalam bait Yahudi, dalam bait Allah orang-orang Yahudi. Dia tidak mengajar dalam kumpulan orang banyak, dalam bait Allah. Tapi dia mengajar ini, kerajaan surga itu dia memberitakan di luar bait Allah Yahudi. Lalu kita lihat apa lagi yang Yesus katakan dalam Matius 4 ayat 17. Yesus meneruskan kata-kata Yohanes. Matius 4 ayat 17, supaya kita mengerti. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus masih meneruskan apa yang Allah Bapaknya dari surga taruh pada mulut Yohanes untuk diucapkan, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kalau Yesus berkata lagi dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 kepada ke-12 muridnya, setelah ia memilih, Matius 10 ayat 7, dan berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Awal dimulai dari Yohanes. Yesus Kristus sendiri juga meneruskan kata-kata Yohanes dari Matius 4 ayat 17. Setelah memilih 12 muridnya, dia menyuruh mereka lagi memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17 ya. Lalu Matius 10
ayatnya yang ke-7 tadi. Dia perintahkan murid-muridnya untuk pergi, lalu katakan kerajaan surga sudah dekat. Puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak kekasih Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi. Kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu Yesus belum buka sampai pada ayat atau pasal 10. Jadi pada pasal 13 dari Injil Matius, pasal 13 dari Injil Matius, saya baca ayat 1:13. Ya, puji Tuhan. Bagaimana firman Tuhan katakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mau katakan, baca ayat 24 untuk jelasnya. Masih di Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi kerajaan surga itu diumpamakan dengan seorang yang menabur benih. Kata-kata benih ini menunjukkan firman kehidupan. Ketika kita percaya Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita menerima benih firman itu. Berarti kita menerima kerajaan. Yesus dalam Matius 13 baru ia menunjukkan tentang kerajaan. Jadi sekarang karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu berarti kita sudah terima kerajaan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang punya kerajaan Tuhan, di mana Yesus membangun satu kerajaan di bumi ini, hanya bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia, supaya kita termasuk bilangan dari orang-orang dalam kerajaannya Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita bukanlah anak-anak kerajaan. Jadi Ibu Bapak, kita kembali kepada nas renungan kita yang pertama pada Injil pada Ibrani pasal 12 ayat 28. Karena kita sudah menerima kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus, Ibrani 12 ayat 28. Kerajaan yang Yesus bangun adalah kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kuat, yang tidak tergoncangkan. Saya mau pinjam Amsal 12. Amsal Soleman 12 ada berkata begini. Amsal 12 dia ada berkata begini. Oh ya, ayat 3 betul. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Betul nih ayat Amsal 12 ayat 3. Orang fasik, artinya orang yang menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan kuat. Dalam situasi seperti sekarang, di mana keadaan goncang-gancing, keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang banyak membuat orang-orang putus asa, ini saya mau katakan bisa terjadi pada orang-orang fasik, pada orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan Tuhan.
Karena mereka tidak akan kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Makanya apa yang kita baca dari Ibrani 12 ayat 28, bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu Amsal 12 tadi berkata kepada kita pada ayat yang ketiga, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Andalkan diri sendiri, andalkan orang lain, ataupun pengaruh-pengaruh ilmu-ilmu, tidak akan bisa. Pengetahuan boleh bertambah, semuanya boleh. Tetapi tanpa Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa lolos dari kehidupan ini. Tetapi akar orang benar ini maksudnya orang yang menjadi anggota kerajaan surga. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosamu, sehingga engkau dikatakan menjadi orang yang benar. Sebagai orang yang benar, tidak akan goncang. Kita membangun satu akar pondasi, kekuatan pondasi karena firman. Firman yang memberikan pengharapan dan kekuatan. Oleh karena itu dalam bacaan kita, Ibrani 12 ayat 28 kembali berkata, marilah kita membangun suatu ibadah kepada Allah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita menjadi anggota kerajaan Tuhan yang tidak mungkin digoncangkan. Saya mau katakan, janji Tuhan itu selalu tepat. Tuhan tidak berlambatan. Seandainya di antara saudara-saudara pendengar mungkin lagi merasa galau hari ini, merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman, maka saya mau katakan, kembali lihat hidupmu. Adakah engkau mengucap syukur? Ayat ini berkata, marilah kita mengucap syukur. Tadi pagi kira-kira jam 6 ada seseorang pengusaha, ya dia termasuk orang sukses. Dia telepon saya dan dia berkata, Pak Pendeta, saya stres, saya depresi, saya tidak kuat. Lalu saya suruh dia baca ini Ibrani 12 ayat 28. Sudah baca, lalu saya ajak dia berdoa. Saya berdoa, lalu saya tanya, apa sebenarnya masalahmu? Dia cerita, uang saya di luar, barang saya semua macet. Saya nggak tahu mesti buat apa. Dia menangis. Terus dia kata, aduh Tuhan, saya bingung. Saya tidak jahat, tapi barang ini macet di luar, belum ada yang setor kepada saya. Saya pusing. Dari pihak supervisor, saya semua datang menagih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan jujur, saya tidak mau jahat. Barang ada, tapi uangnya belum datang. Semuanya macet. Saya mengaku, Pak Pendeta, saya seorang Kristen yang meninggalkan Yesus. Dia katakan jujur, saya meninggalkan Yesus. Sekarang baru saya sadar. Saya katakan bahwa dia, ingat itu ayat Ibrani 12 ayat 28. Kau terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak pernah berpindah darimu. Sekarang, adakah kau mengucap syukur? Adakah kau beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya? Atau adakah engkau dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan? Saya mau katakan buat jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan berita firman Allah ini, mari mengucap syukurlah dan lihat bagaimana cara Tuhan yang bekerja. Tuhan sanggup selesaikan. Kalau engkau merasa juga dalam usahamu sedang tersendat, terganggu, ya karena situasi ekonomi ini semua sama merasakan. Tapi engkau sebagai anak-anak kerajaan Tuhan yang punya Tuhan, dia berkata, aku menjadi bapamu, kamulah anak-anakku. Aku tidak akan biarkan kamu seorang diri. Aku tidak akan buat kamu menjadi anak yatim piatu. Tapi aku selalu ada untuk menolong dan menolong dan menolong. Biarlah firman Allah ini kembali membangkitkan semangat iman kita. Untuk kita mari syukur, bersyukur. Tuhan tahu
selalu bersyukur. Ada orang mempersembahkan syukur ya karena ada satu hal yang menyangkut dengan hidup dia. Mungkin dia rasa usaha nyaman, wah hidup dia diberkati, atau keluarga aman-aman saja, atau ada yang kena virus corona dan sebagainya, lalu bersyukur. Tapi ada orang yang memang dalam hidupnya dia setiap hari penuh dengan ucapan syukur, sehingga apa yang dia lakukan selalu adalah mau bersyukur, mau bersyukur, mau bersyukur kepada Tuhan. Di mana-mana kota sekarang lockdown, kita nggak bisa berbuat banyak. Tenang, angkat hati kita kepada Tuhan, bersyukur. Kalau kita masih ada, ini semuanya karena anugerah Tuhan. Sementara kita melihat, kita mendengar banyak orang lain berguguran. Mazmur 91 berkata, 1000 boleh jatuh di sebelahmu, bahkan 10.000, bahkan mungkin berlaksa-laksa akan jatuh di sebelahmu, tapi tidak akan terjadi bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebab itu, marilah cara ibadahmu kepada Tuhan, lakukan satu ibadah yang berkenan. Lalu hati ini tetap dengan rasa hormat kepada Tuhan. Banyak orang beribadah, tapi hatinya tidak menghormati Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tegur, bangsa ini hanya beribadah, tapi hatinya jauh. Enggak ada hormat, juga enggak ada rasa takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima meneguhkan kita. Tidak perlu khawatir dalam keadaan apapun juga, karena Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita yang berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian indah rencanamu. Di dalam
Engkau memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dunia boleh bergoncang, langit pun boleh bergoncang, tapi firman-Mu kekal. Firman kerajaan yang kami punya, yang kami terima dalam nama Yesus Kristus, itu tetap teguh dalam diri kami, dalam hidup kami, membawa kami semakin lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Roh Allah yang kudus, aku berdoa biar tanganku terangkat. Jamalah anak-anak-Mu, jamalah mereka, bangkitkan semangat mereka. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Hanya Engkau Yesus, Yesus. Rumah tanggamu, hidup usahamu, pekerjaanmu, hasil tanganmu, keberadaan keluargamu, Tuhan memelihara. Tapi itu terimalah pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bangsa negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri kami selaku pembantu-pembantu Presiden. Kami berdoa aparat keamanan, Kapolri dan jajaran kepolisian. Kami berdoa buat Panglima ABRI dengan angkatan dan TNI. Tuhan memberkati, Tuhan menolong pejabat-pejabat di pusat sampai ke daerah. Hikmat Allah yang menolong mereka dalam mengatasi situasi hari-hari ini. Bahkan doa kami menyertai para tenaga medis, dokter dan perawat, jiwa-jiwa yang terbaring karena cara positif karena COVID-19. Minta kemurahan Tuhan untuk keselamatan jiwa ini. Tuhan yang punya kuasa. Dan terima kasih Tuhan. Tuhan bekerja lebih dari yang kami minta dalam doa, dengan belas kasihan, dengan anugerah. Lalu kami juga terima berkat. Janji Tuhan digenapi dalam hidup ini, bahwa Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang menyertai keluar masukmu,
Tuhan yang melindungi dengan darahnya, dengan kelengkapan senjata-senjata Allah. Tuhan berikan kemenangan, lalu kita boleh hidup dengan Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Terimalah anugerah sejahtera, pernyataan dari kasih sayang Allah Bapa, Tuhan Yesus, dalam pekerjaan karunia Roh Kudus menyertai, melindungimu, menolongmu mulai saat ini sampai hari pengangkatan gereja Tuhan. Bahkan Tuhan datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.